Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam majelis yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, judul ceramah saya pada kesempatan kali ini adalah keluarga sakinah menurut ajaran Islam. Sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika layati liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan untuk kalian dari jenis kalian pasangan-pasangan kalian yang demikian itu supaya kalian merasa nyaman, tentram dengannya. Dan dijadikannya di antara kalian berdua mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Dari ayat tersebut terdapat beberapa poin yang dapat kita petik bersama, yaitu poin pertama, pasangan-pasangan bagi manusia. Bahwa pasangan-pasangan bagi manusia merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang kedahsyatannya sama dengan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ketika Allah menghidupkan yang mati dan sebaliknya. Tentunya ada makna yang dalam pada ayat 21 ini. Hal mendasar lainnya dari ayat ini berisi sebuah bentuk rahmat ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan bagi kalian manusia dengan jenis kalian, bukan dari jenis yang lain. Bukan dari jenis jin, bukan dari jenis binatang, bukan dari jenis tumbuhan. Alangkah mulianya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagian tanda dari bentuk rahmat Allah yang diberikan kepada manusia, sehingga terciptalah dengan mudah di antara pasangan tersebut mawadah, yaitu kasih sayang, dan rahmah, yaitu rasa cinta, yang bisa menumbuhkan ketenangan pada hati, bisa hidup seia sekata, dan bisa hidup bersatu hati. Inilah cerminan dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala atas Bani Adam, sehingga Allah jadikan pasangan-pasangan mereka dari jenis mereka sendiri. Semoga kita semua dapat mengimplementasikan ayat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian poin selanjutnya yaitu pada surat Ar-Rum ayat 21 terdapat pada kalimat litaskunu ilaiha yang mengandung makna bahwa agar pasangan tersebut merasa tenang, nyaman kepada pasangannya, dan faktor yang membuat kenyamanan dan ketenangan adalah kesamaan jenis, di mana Siti Hawa juga diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Selain itu, dengan kesamaan jenis ini terciptalah keterkaitan dan menumbuhkan semangat saling mengenal, menyatu dan mendalami satu sama lain. Kecenderungan rasa tenang bagi suami kepada istri atau sebaliknya bagi istri kepada suami merupakan suatu fitrah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terciptalah perasaan yang sangat sejuk dan dalam sebuah keluarga.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa poin ketiga pada ayat 21 ini disebutkan uzwajan, yaitu pasangan. Yang dimaksud pasangan di sini adalah seorang istri dan suami diikat dalam sebuah perkawinan yang sah menurut agama, sah menurut negara, dan juga sah menurut adat istiadat. Jika istri sendiri maka tidak disebut pasangan, tetapi jomblo. Yang dengan pernikahan ini Allah menjadikan kasih sayang antara satu sama lain. Jamaah semua, kemudian dalam potongan ayat selanjutnya ada kalimat waja'ala bainakum, dan dijadikannya di antara kalian, yang artinya adalah proses untuk terciptanya mawaddah warahmah dapat tumbuh ketika upayanya dilakukan. Bainakum, dari dua arah. Suami punya andil dalam terciptanya mawaddah dan rahmah. Istri pun sama mempunyai andil dalam menciptakan mawaddah dan rahmah. Jika hanya dari satu pihak saja yang mengupayakan mawaddah dan rahmah, tentunya itu tidak mungkin terwujud. Oleh karenanya harus ada kesadaran kedua belah pihak untuk mencapainya. Mawaddah dan rahmah muncul karena adanya saling memberi, bukan menuntut, saling mengerti, memahami, bukan meminta dipahami atau dimengerti, saling mengoreksi, bukan mau menang sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kebahagiaan sesungguhnya dalam kehidupan keluarga bukan ketika akan nikah, bukan ketika berbulan madu, tetapi ketika pasangan itu telah membuktikan mampu mengarungi samudera kehidupan hingga ke pantai tujuan. Dan di pantai tujuan ia mendapati anak cucu yang sukses dan terhormat dunia dan akhirat. Menurut hadis Nabi, ada 4 pilar kebahagiaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Yang pertama, istri atau suami yang setia. Yang kedua, anak-anak yang berbakti. Yang ketiga, lingkungan sosial yang sehat. Dan yang terakhir yaitu keempat, rizkinya halal dan dekat. Kesetiaan membuat hati tenang dan bangga. Anak-anak yang berbakti menjadikan ketentraman bagi kedua orang tuanya. Lingkungan sosial yang sehat menghilangkan rasa khawatir, dan juga rizki yang halal dan dekat merangsang optimisme, idealisme, dan kegigihan. Akhirnya semoga ceramah singkat ini ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.